Oke, bahasa ini aja bahasa yang dipahami sendiri. Kira-kira apa sih ekonomi? Kalau izin Bapak, kalau menurut Debbie dalam aspek ekonomi itu ada pemenuhan kebutuhan Bapak. Betul. Oke. Ada lagi? Kalau Kang Yadi? Kalau ekonomi ya, kalau dari Yadi Pak, ekonomi itu kayak ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengelola sumber daya gitu Pak, seperti uang, waktu, sama tenaga Pak. Oke, baik. Terima kasih. Itu dua definisi yang saling melengkapi ya. Yang saling melengkapi. Karena kita mata kuliahnya adalah ekonomi digital baru. Kemana teh? Kok hilang? Oke. Nah, ada ekonomi, ada digital, dan baru. Jadi curut. Oke. Ekonomi. TDB-nya nggak di present. Oke. Supaya Kok di Debbie jadi gini ya Pak? apa? Iya, ini apa ada whiteboard. Oh iya, baik Oke. Bapak. Iya, iya, iya. Ada whiteboard ini. Oke. Coba ketik aja ya. Ekonomi. Nah, tadi kalau misalkan dibahas adalah ada kebutuhan gitu ya. Tadi ada kebutuhan hidup manusia. Kemudian tadi ada pengelolaan sumber daya. Oke ya. Nah, jadi dari dua definisi ini kita bisa memahami betul gitu ya bagaimana perangkat ekonomi itu betul-betul memiliki pengaruh yang sangat besar gitu bagi kehidupan manusia ya. Kebutuhan hidupnya perlu terpenuhi, di satu sisi ada sumber daya yang terbatas, ya, limited. Sebetulnya kalau yang pengelolaan sumber daya ini biasanya kita mengarah kepada, ada juga sebetulnya definisi daripada ekonominya, tapi biasanya kita praktekkan untuk aspek manajerial, manajemen, ya, ada sesuatu yang kita kelola. Karena dasar utama daripada ekonomi itu sendiri adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk bisa bertahan hidup seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita pernah membahas juga ada dua pelaku utama ya eh, dua pelaku utama dari si ekonomi ini ya, yaitu ada yang namanya konsumen, kemudian ada lagi yang kedua adalah produsen. Oke. Nah, dua pelaku utama ini adalah pemeran besar ya daripada praktek ekonomi itu sendiri. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena sebetulnya sumber tercapainya gitu ya, atau kita bisa sebut sumber masalah, sumber kesejahteraan itu berasal dari dua pihak ini. Ya, dua pihak ini memiliki hubungan yang cukup menarik di mana salah satu atau keduanya ya memiliki peran yang mempengaruhi satu sama lain gitu. Kalau dulu di
mikro atau di pengantar ilmu ekonomi, kita sama-sama tahu bahwa konsumen dan produsen ini tuh sama-sama memenuhi kebutuhannya. Dari aspek konsumen, dia diukur atau dilihat daripada konsumen memberikan uang dalam hal ini ya, uang, sedangkan produsen memberikan produk atau jasa ya, produk atau service, good or service gitu ya. Jadi ada produk dan ada jasa yang diberikan atau dibutuhkan. Misalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kita butuh fokus misalkan ya di kebutuhan primer dulu, kebutuhan primer manusia. Berarti ada sandang, pangan, papan. Nah, kalau dilihat bahwa kebutuhan utama manusia ini ya, itu sandang, pangan, dan papan, itu harus dipenuhi. Namanya primer, berarti kalau misalkan tidak ada, dia akan kemungkinan meninggal seperti itu ya, atau dia tidak akan kesulitan untuk bertahan hidup, atau kebutuhan hidup atau pelaksanaan hidupnya akan timpang. Nah, maka penting dalam hal ini untuk bisa eh, memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Sandang berarti dari pakaiannya. Bagaimana kebutuhan pakaian seorang manusia tidak terpenuhi. Hanya saja per hari ini kebutuhan primer ini bisa lah kita lihat ya. Kita jarang ngelihat gitu orang-orang nggak pakai baju atau nggak bisa keluar rumah karena nggak punya baju gitu. Justru bajunya overload. Kalau dilihat di lemari kita itu banyak banget kan. Berarti sebetulnya kalau sebagai sebuah standar kebutuhan primer, urusan poin satu ini sudah selesai. Pangan juga sama sebetulnya. Pas kemarin bulan puasa yang harusnya kita lebih banyak meminimalisir pengeluaran untuk konsumsi, faktanya adalah justru overload juga gitu ya, di mana-mana ada banyak sekali makanan yang bisa dikonsumsi, orang juga berbagi. Jadi kalau misalkan sekarang darurat pangan, konteksnya darurat pangan dalam arti kita memiliki ketergantungan kepada supplier, orang lain yang menyediakan. Kalau kita posisi sebagai konsumen, maka kita ada kebutuhan. Sehingga sama aja sebetulnya kayak sandang, kalau nggak ada orang yang jualan baju lagi, kita produksi baju lagi, ya udah berarti kita harus bertahan dengan baju itu. Misalkan sepanjang waktu sampai ada yang produksi lagi. Pangan pun sama. Bedanya adalah kalau pangan kebutuhannya mendesak. Mendesak karena kita membutuhkan itu pada koridor waktu yang cukup singkat. Misalkan eh, dalam kurun 1 hari kita nggak makan gitu ya. Kita mungkin masih bisa bertahan hidup gitu selama 3 hari ya, beberapa catatan di internet 3 hari tanpa makanan, tapi 1 hari atau beberapa jam tanpa air itu sulit. Maka penting sekali untuk konsumsi air seperti itu. Tapi kalaupun misalkan termasuk juga bukan hanya makanan, air juga sudah include di dalam konteks pangan ini. Nah, mulai jadi masalah. Tapi sekarang mungkin kita lihat tidak masalah lagi, pemerintah ada program untuk memberikan makanan bergizi seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat pada poin ketiga, teman-teman bisa lihat bahwa ada ketimpangan yang cukup luar biasa ya di sini. Apa? Papan. Papan itu adalah tempat tinggal atau rumah. Bedanya adalah di antara dua nomor yang awal, kebutuhan primer manusia untuk sandang dan pangan itu tidak menjadi instrumen investasi, teman-teman sekalian. Orang nggak ada invest di beras, nggak ada. Invest di padi, nggak ada. Invest di baju gitu, nggak ada gitu ya. Kecuali mungkin bajunya biasanya ex artis misalkan ya. Kalau bekas artis dia akan eh, akan apa cukup mahal kayak gitu. Karena kan alasannya kenapa sih ini bisa naik dan mahal gitu ya, si instrumen bukan instrumen investasi itu tuh
Karena tidak ada yang namanya scarcity ya atau kelangkaan. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa naik nilainya karena ada unsur ini scarcity, kelangkaan. Di sandang pangan ini tuh hari ini tidak langka gitu. Makanya kita tidak melihat itu sebagai sebuah instrumen investasi. Tapi kalau bajunya adalah baju bekas selebriti misalkan, atau kalau laki-laki itu jersey bola ex pemain mana, itu mungkin ada scarcity-nya. Maka baju dengan bahan produksi, biaya produksi yang misalkan itu hanya di angka 90 sampai 200 ribu, itu harganya bisa sampai puluhan juta karena bekas pakainya CR7 kayak gitu. Ataupun misalkan bekas pakainya Messi. Ataupun ada tanda tangannya. Itu kan ada scarcity, ada kelangkaan di situ. Tapi saat gak langka, ya harganya pada umum-umumnya aja. Paling plus kisaran 20 sampai 50%. Gede-gedenya ya 100%. Jadi modal 100 ribu, pengen untung 100 ribu, jual 200 ribu. Tapi kalau bicara papan, teman-teman sekalian, tempat tinggal, ini berbeda. Dia itu jadi instrumen investasi per hari ini yang kita lihat. Kenapa? Ya tadi gitu ya. Ada kelangkaan yang kita dapatkan dan akhirnya berimbas pada inflasi harga tanah dan rumah gitu. Kemudian dampaknya juga adanya eh, nilai daerah ekonomi gitu. Nah, kok bisa seperti itu? Ya tadi karena kita melihat atau menilai semua aspek ini adalah aspek yang dikonversi kepada uang, kepada nilai uang. Kalau kita tidak konversi pada nilai uang, fokus pada kebutuhan primer saja, maka sebetulnya ya yang penting kan kita hidup, betul nggak sih? Kita memiliki ini, gitu kan? Teman-teman mungkin pernah, kalau boleh saya tanya, berapa makanan paling mahal yang pernah dibeli kalau sama Teh Debbie sendiri? Makanan ya Pak ya. Paling 200 ke atasan Bapak. Berapa persisnya? 275 Beli apa itu? beli durian Bapak. Duren, oke. 275 ribu duren. Oke. Em, belum pernah beli makanan 1 juta. Makanan 1 juta belum Bapak. Belum ya. Oke. Kalau baju, Baju paling sepatu Pak. sepatu berapa? 900 Bapak. 900 ribu. Oke, itu pun awet ya, bertahun-tahun. Oke, kalau Kang Yadi, Makanan Pak, ya makanan paling yang pernah paling mahal 350-an Pak. 150. Apa itu? Beli stick Pak. Steak. Oke. Ya, Kalau baju, apa yang dipakai? 600 paling 600 ribu. Hoodie 200 Pak, apa? hoodie, Hoodie. jaket. Ya, Oke. Yang bermerek mungkin ya. ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dari barang-barang yang tadi dibeli kayak gitu, itu pun kita mungkin nggak tiap hari gitu. Ya, jadi nggak beli durian tiap hari, kan jadi nggak beli stick tiap hari juga. Tetapi kita masih bisa akses affordable. Buat beberapa orang itu mungkin masih masuk murah. Ya, tadi saya bilang ada yang makanan 1 piring 1 juta, ada yang 5 juta gitu. Fine dining. Tapi buat beberapa orang itu sangat mahal sekali karena kita bisa beli nasi padang 10 ribu aja itu udah cukup. Kalau ditanya misalkan habis makan durian, happiness-nya seberapa lama bisa bertahan gitu ya dengan misalkan compare
makan buah yang lain ataupun misalkan makan makanan lain pun juga sama. Saat misalkan kita beli stick, seberapa lama nilai nilai itu akan bertahan gitu dalam diri kita dibandingkan tadi dengan beli nasi Padang yang harganya 10.000. Nah, kalau dilihat ke arah sana, maka sebetulnya ini masih di konteks-konteks yang cukup bisa dipahami. Tapi balik lagi bahwa sebetulnya kan intinya adalah yang penting kan makan gitu, atau yang penting pakai sesuatu. Coba teman-teman misalkan comparing beli sepatu yang tadi harganya 900.000 ataupun mungkin harganya sejutaan, di compare dengan kita beli sandal swallow kayak gitu. Secara fungsi kan alas kaki. Nah, kalau kita kembali kepada fungsi dalam konteks ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia, sebetulnya dua-duanya itu ada pada strata level yang sama, apa sebagai alas kaki, gitu kan. Tapi yang membedakan adalah prestise atau nilai yang nantinya nempel dalam diri kita, yaitu sudut pandang orang lain. Ketika kita melihat sudut pandang orang lain, menilai kita dari barang yang kita pakai, ya pasti mungkin nanti akan berimbas bukan pada tataran kebutuhan hidup lagi. Dan untuk eh, poin yang tadi, misalkan sandal ataupun hoodie sudah bukan pada kategori kebutuhan primer sandang ini gitu. Dia udah kebutuhan sekunder bahkan tersier. Begitupun konsumsi buah durian dan konsumsi steak, dia bukan pada tataran kebutuhan primer pangan ini gitu. Nah, masalahnya adalah untuk sandang dan pangan kita punya strata tadi, tapi untuk papan ini kita nggak punya stratanya teman-teman gitu. Misalkan di daerah saya aja, ini bukan daerah ekonomi gitu ya, cuman dekat tol pun kita nggak bisa masuk langsung tol. Terus juga sampingnya ada perum, perum juga emang indikator apa gitu. Nah, ada scarcity dalam masalah tanah dan rumah ini, di mana memang baju dan konsumsi itu seakan-akan Allah ciptakan terus-menerus gitu ya. Bahan dasarnya kan berarti kalau baju kapas, selama masih ada yang nanam kapas gitu ya, maka ya tetap akan ada baju gitu ibaratnya. Selama masih ada yang nanam duren, masih ada yang miara sapi, akan ada duren, akan tetap ada stick gitu. Mau sesulit apapun. Tetapi ketika bicaranya adalah bumi, tanah yang kita diami, kita tinggali, ini tidak akan bertambah. Mau ada reklamasi juga seperti yang ada terjadi di negara Uni Emirat Arab, ya itu kan bangunan berdiri di atas pasir, daratan yang dibuat dadakan gitu ya di lautan. Tetapi tetap aja gitu, mau mau dan itu harganya tuh mahalnya minta ampun. Itu yang tidak masuk kategori ini gitu, kebutuhan primer. Mungkin kalau tadi konteksnya adalah orang sudah pada level kebutuhan primer sandang pangannya selesai, sebetulnya harusnya orang juga harus sudah selesai pada kebutuhan primer papan. Tetapi per hari ini kita lihat ada beberapa penelitian, ada beberapa berita menyampaikan Gen Z susah punya rumah gitu ya. Kebayang kalau misalkan kita untuk dapetin satu are aja gitu, berarti 100 meter persegi, 10 kali 10, harganya 1 meternya kisaran 500.000 atau sampai 600.000 gitu ya. Berarti 600.000 dikali 100 meter persegi atau iya kali 100 meter. Maka menjadi 60 juta gitu untuk tanah aja, belum ngebangun. Bangun dengan biaya bahan bangunan ya. Minim-minimnya perum subsidi aja sekarang udah di angka 120 sampai 150. Orang biasanya barrier to entry-nya untuk masuk kepada perumahan subsidi itu adalah DP. Dan ketika sudah masuk DP, cicilannya itu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Itu sudah lebih daripada wajib belajar. Wajib belajar pemerintah aja cuma 12 tahun. Ini lebih lama lagi dari masa sekolah berarti. Ini kan investasi yang panjang sekali. Tapi sebagai sebuah kebutuhan primer ini sulit untuk dicapai bagi beberapa kalangan. Karena tadi bahwa pemerintah melihat tanah dan bangunan ini bukan sebagai kebutuhan primer manusia, tapi sebagai instrumen investasi. Instrumen investasi ini murni ya dikembalikan ke ranah pasar, teman-teman sekalian. Kok
yang disebut dengan instrumen investasi itu dikembalikan ke ranah pasar. Hubungannya konsumen produsen, ujung-ujungnya adalah yang kita ketahui sebagai supply dan demand, ya, permintaan, sorry di sini penawaran, berarti penawaran dan permintaan. Kalau ada yang minta, hukumnya berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka angka permintaan akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa itu turun, maka permintaan akan naik. Tapi dari sisi supply, itu adalah jika harga suatu barang naik, maka penawaran akan makin banyak, naik juga. Tapi jika harga turun, maka sedikit juga yang jualan. Nah, konteksnya di sini adalah karena jumlah tanah hanya segitu-gitunya, ya, maka harganya itu akan terus naik, teman-teman. Kenapa? Orang-orang pada berburu, gitu. Karena orang pada berburu di situ ya harganya makin naik lagi, makin naik lagi, makin naik lagi. Orang akhirnya kesulitan untuk masuk atau mencapai hal tersebut. Karena selalu tadi ada inflasi dari harga tanah dan rumah selalu naik. Yang kedua adalah adanya nilai daerah ekonomi. Kenapa satu wilayah, misalkan semeter di PIK ya, Kata Indah Kapuk, itu bisa seharga 10 juta gitu ya. Satu meter bayangin teman-teman, 1 meter bisa ngapain? Gak bisa ngebangun apa-apa semeter. Orang makam aja 2 meter kayak gitu. Apalagi yang ini cuma 1 meter, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi di sisi lain mungkin di daerah Sukabumi, Kabupaten, misalkan di daerah Jampang, ada yang harganya itu tuh 10 juta untuk sepetak gitu ya. Nah, ini murni karena kita melihat tanah itu sebagai instrumen investasi. Ada nilai ekonominya. Kalau udah akses lagi susah ke sana, misalkan, makanya harganya murah. Tapi pada satu titik kan memang Allah tidak menciptakan lagi. Maka sebetulnya sebagai tempat tinggal, harusnya di situ juga dihidupkan. Dan kemudian ekonomi selalu dikaitkan dengan uang karena memang tolak ukurnya sebagai yang ditukarkan adalah memang uang kayak gitu. Nah, kembali lagi ke praktek ini bahwa di sini adalah pasar utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di mana produsen memberikan produk dan service, goods or service, gitu ya, produk dan jasa, sedangkan konsumen memberikan uang. Begitupun sebaliknya, produsen akan membayar sesuatu kepada konsumen dan konsumen akan memberikan sesuatu. Nah, ini yang disebut sebagai pasar faktor. Pasar faktor. Ada apa saja pada pasar faktor? Yang pertama ada tenaga kerja paling tidak ya. Yang kedua ada tanah atau bangunan atau properti. Yang ketiga ada modal. Ini paling umum yang kita ketahui. Gitu. Yes. Oke. Nah, pasar faktor ini yang diberikan oleh si konsumen kepada produsen. Lalu produsen membayarnya dengan apa? Tenaga kerja berarti gaji, tanah atau bangunan atau properti yang sewa berarti uang sewa kayak gitu ya. Bukan yang dijual putus, bukan. Tanah itu konteksnya, tapi yang digunakan, yang disewakan. Kemudian kalau modal berarti ada dividen, ada bunga kalau dia sifatnya obligasi. Nah, itu pertukaran dan semuanya itu tuh pertukaran tersebut dilakukan dengan sebuah alat tukar yang disepakati dan direstui gitu oleh pihak ketiga yang namanya pemerintah. Jadi di antara dua orang ini, dua pelaku ini, ada pihak lain namanya pemerintah. Pemerintah ini yang akan intervensi segala hal. Kalau misalkan ada masalah di antara dua pihak ini, ya, maka pemerintah turun campur kayak gitu, ikut campur untuk melerai. Contoh kasus adalah saat terjadinya kelangkaan minyak goreng gitu. Pemerintah beberapa
beberapa pihak gitu, tokoh masyarakat juga menyampaikan katanya ya udah jangan goreng-gorengan kayak gitu, balik aja ke rebus-rebusan, nggak semuanya harus digoreng. Ada betulnya, tapi ya kita sama-sama pahami juga bahwa sebahagian daripada masyarakat kita tidak bisa hidup tanpa minyak goreng gitu. Contoh-contohnya adalah industri-industri kan nggak mungkin dia switching ke industri rebus-rebusan. Dia sudah ada di situ di goreng-gorengan misalkan. Nah, akhirnya apa? Pemerintah intervensi dengan mengeluarkan produk yang sampai saat ini masih ada, yaitu produk minyak kita. Minyak kita itu adalah bentuk intervensi pemerintah untuk melindungi konsumen. Karena waktu itu harganya melambung tinggi dan susah untuk diakses oleh masyarakat seperti itu. Sayangnya ternyata pemerintah lebih peduli terhadap minyak goreng gitu dibandingkan kebutuhan primer manusia per hari ini yaitu papan karena melihat ini sebagai instrumen investasi. Oke, nah ini semua adalah bentuk gambaran kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan dalam bentuk luring atau offline. Kemudian di sisi lain kita melihat ada perubahan gitu ya. Ada perubahan dengan penyerapan teknologi atau digitalisasi. Nah, maka sebetulnya tidak ada yang berubah dalam hal ini. Ya, semua prakteknya sama, hanya saja mungkin dibagi-bagi gitu ya, bentuknya dibagi-bagi. Menjadi apa? Kemarin saya coba bagi pada beberapa aspek. Ada 5 ya, ada 5 aspek dalam konteks ekonomi digital. Oke, yang pertama adalah dari aspek eh, marketnya dulu ya, dari aspek pasarnya. Kita lihat bahwa sekarang orang bisa belanja, tidak harus ke pasar, tidak harus ke toko, tapi ada marketnya ini, ada pasarnya ini. Kemudian juga kalau misalkan kita bisa lihat dari aspek manusianya. Nah, aspek manusianya juga sama sekarang gitu ya. Ada yang layanin chatting, kita langsung dijawab 24 jam tanpa tidur, tanpa lelah, namanya chatbot gitu. Padahal dulu harus dilakukan sama orang. Ini bentuk daripada digitalisasi daripada praktek ekonomi tadi. Karena mungkin ada orang yang bangun gitu ya malam-malam atau pulang kerja karena shift malam gitu iseng. Nah, ini belanja gitu kan. Belanja buka aplikasi marketplace gitu. Kemudian chat deh, ada yang jawab gitu. Apakah orang ini harus on 24 jam untuk melayanin? Apalagi ada perbedaan jam. Misalkan kalau aplikasinya yang sifatnya global gitu ya, berarti di seluruh dunia. Nah, itu kan ada perbedaan selisih jam antara yang jualan di Indo sama yang beli misalkan di Amerika. Itu juga sama. Kemudian dari sisi platformnya gitu ya, platform penjualannya, kita perlu lihat juga bahwa ya tadi 24 jam selalu on gitu, pengiriman langsung sampai rumah, nggak perlu keluar pergi kemana-mana gitu. Ada beberapa hal yang mungkin direduksi, contohnya adalah ada kebahagiaan pasti teman-teman ketika ngerasain langsung gitu ya dari jenis bahan yang baju yang mau kita beli, ada warna yang real dan juga yang pasti adalah kenyataan yang dibeli dengan yang dibawa pulang gitu. Karena kalau by digital fotonya gimana kadang-kadang yang nyampe beda lagi. Nah ini pun sekarang mas sudah semakin diperbaiki gitu. Jadi betul-betul sesuai. Kemudian aspek berikutnya kita lihat dari aspek penggunaan penggunaan keuangannya ya, sistem keuangannya, finance-nya. Di dalam finance-nya kita juga sekarang tidak harus cash. Tapi pun kalau mau cash bisa ada namanya konsep COD. Ataupun kita mau belanja gitu ya, belanja juga sama. Belanja kita bisa cashless sekarang ya konsepnya gitu. Bisa lebih lebih leluasa lagi.
Oke, kemudian yang kelima itu adalah market SDM platform finance. Eh, Mungkin dari aspek, oh ya, karena sekarang sudah ada artificial intelligence, ini juga masuk kayak gitu. Bagaimana dia bisa merubah atau memberikan gambaran atas apa perubahannya, perubahan yang ada per hari ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, perubahan daripada pemenuhan kebutuhan manusia itu hanya berubah dari segi toolsnya saja. Sedangkan kebutuhannya tidak berubah. Kita nggak serta-merta makan kuota. Enggak kan? Kita tetap makan nasi, kayak gitu. Jadi kebutuhan dasar hidupnya itu tetap ada. Tapi yang dirubah itu adalah cara bertransaksinya, teman-teman sekalian. Dan pastinya berbicara tentang perputaran uangnya. Jadi produsen itu ada di sebelah mana? Nah, itu yang mungkin sekarang lebih bias dan lebih tersebar. Bisa sangat merata dan bisa hanya terpusat pada satu orang saja gitu ya. Jadi dengan digitalisasi ini sangat memungkinkan satu orang memonopoli banyak hal, pun juga sangat memungkinkan untuk banyak pihak yang bisa terjun langsung. Banyak orang kaya baru, banyak orang-orang buka usaha baru, kayak gitu. Pun juga tidak menutup kemungkinan ada orang-orang lama yang akhirnya sekarang gulung tikar karena tidak mengikuti zamannya, tidak mengikuti era digitalisasi seperti itu. Nah, harapannya adalah ini adalah gambaran secara umum daripada apa yang terjadi saat ini gitu ya, dari kehidupan kita, dari aspek kehidupan kita yaitu ekonomi digital itu seperti apa. Nah, eh, pada luaran dari mata kuliah ini, saya harapkan kita coba akan mencari topik-topik yang relevan gitu untuk kita buat yang namanya systematic literature review. Sebelum saya bahas ke sana dan juga nyambung ke hutang saya kemarin, ya penjelasan terkait Mendeley, ada yang ingin saya tanyakan dulu nggak? Insya Allah sudah cukup jelas dari Debbie, Bapak. Jelas. Oke, baik. Gitu ya. Jadi ini secara keseluruhan. Nah, karena kita akan coba memotret fenomena gitu ya. Jadi tadi ada sesuatu yang menarik, misalkan kebutuhan primer manusia. Berarti misalkan kita mau fokusin aja nih terkait household gitu ya, atau bagaimana setiap orang masyarakat di muka bumi ini sekarang memenuhi kebutuhan rumahnya seperti apa. Nah, kita belum ada gambaran tuh per hari ini. Makanya itu mau coba kita telah dengan konsep sistematik literatur review. Sebelumnya udah ada yang pernah dengerin atau ada pernah baca SLR itu seperti apa belum? Belum, Bapak. Belum. Oke. Baik, saya share. Oke, SLR. Kita coba misalkan jelaskan apa sih SLR itu. Jelaskan dengan bahasa sederhana apa itu SLR. Oke, so tadi saya bilang ini menjadi sebuah kegiatan penelitian yang cukup mudah gitu ya. Tapi pun juga masuk ke dalam kategori penelitian. Kenapa? Karena teman-teman menelaah satu artikel, kemudian nanti menyesuaikan, mengubah-sesuaikan kira-kira tepat atau enggak seperti itu. Nah, jadi kalau SLR sendiri kan secara bahasa sistematic literature review. Jadi sebetulnya acara utama itu adalah mereview gitu ya. Kayak misalkan TDB ini ada banyak baju-baju tuh di belakangnya kan. Nah, kita mau review baju-baju Lebaran. Nah, ada warna apa aja, ada model apa aja. Berarti kan kita jelasin tuh ke orang itu seperti apa bajunya yang cocok dan segala macam.
Nanti kalau misalkan disuruh klasifikasi, maka ada baju lebaran untuk anak-anak aja. Nah, maka yang lain, yang di belakang itu semua, kan nggak semuanya ditampilkan. Mungkin hanya terfokus pada yang 10 aja, ini baju anak-anak. Kelebihan dan kekurangannya apa, kemudian secara harga gimana, secara bahan seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi itu konteksnya sebetulnya daripada SLR itu mereview, tapi dari literatur ya, atau dari artikel-artikel orang. Jadi mengumpulkan, menganalisis banyak penelitian secara terstruktur dan sistematis. Jadi ada aturan yang mau kita sepakati di awal gitu ya. Nah, untuk pelaksanaannya seperti apa? Jadi kita menyaring ratusan artikel ilmiah, memilih yang paling relevan, lalu menangkap temuan utamanya secara objektif. Kemudian ciri utama SLR. Oke, nah, ada banyak sebetulnya. Oke, nah sekarang kita pengen tahu dulu misalkan apa sih ide yang paling pas. Kita mau bahas ya. Misalkan saya ingin, nggak kelihatan. Saya ingin membuat SLR yang membahas tentang kebutuhan atau sulitnya akses kepemilikan tempat tinggal bagi tinggal eh, bagi Gen Z, misalkan gitu ya, di seluruh dunia. Berikan 3 ide. Housing crisis, oke, ada bahasanya di situ adalah housing crisis. Oke, SLR, faktor penyebab sulitnya akses keluarga rumah bagi Gen Z. Kemudian tadi apa? Nah, nanti kita akan membuat RQ dulu teman-teman, research question. Faktor utama yang menghambat Gen Z memiliki rumah itu apa? Gitu ya, faktor mana yang paling dominan secara global? Variabel yang bisa ditemukan, misalkan tadi harga properti naik, pendapatan stagnan, student loan, utang pendidikan, tentunya kita nggak ada sih kalau di Indonesia ya, inflasi dan suku bunga, ada urbanisasi, perkembangan ekonomi, kemudian juga secara kontribusi, peta faktor global ekonomi, sosial, coalition, macam-macam kayak gitu. Juga perilaku dan preferensi Gen Z terhadap pemilikan versus sewa, gitu ya. Ataupun kebijakan dan solusi untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi Gen Z. Nah, ini tema-tema yang menarik untuk eh, kita pakai gitu ya. Jadi ada housing affordability crisis, home ownership, oke, okay? Housing challenges gitu ya, ada housing affordability crisis. Oke, di sini kita punya kata-kata kunci ya, kata-kata kunci. Nah, sekarang saya mau masuk ke poin yang tadi saya sampaikan sebentar. Oke, tadi yang saya bukan PRI, utang saya kemarin yaitu bagaimana kita mencari referensinya sebelum kita masukin ke Mendeley. Pertama adalah kita akan bikin folder dulu. Tadi ya, kan saya bilang ya. Kita akan bikin folder. Oke, jadi download ini saya bikin exposite folder, misalkan SLR tentang host apa tadi itu host challenge bukan housing crisis, housing crisis. Terlepas nantinya kita nggak mau fokus sama Gen Z aja misalkan, it's okay. Ya, SLR tentang housing crisis kita udah punya foldernya. Ini misalkan sekarang kita mau cari 10 artikel dulu. Oke. So kita mau cari di Google Scholar.
Nah, teman-teman sekalian, kalau ini kan saya record ya, nanti boleh dipraktekin untuk dari saya record kan? Oke, saya record gitu. Nanti teman-teman bisa praktekin untuk coba ya. Yang pertama adalah instalasi add-on tambahan, extension namanya Excitation Journal Ranking. Tujuannya untuk apa? Nah, kita lihat. Mau masukin housing crisis. Crisis. Oke. The housing crisis in London. The housing crisis, ada buku. Global is the affordable housing crisis. Nah, ada banyak nih bahasan housing crisis. Kita mau batasin tahunnya dari 2020 sampai 2025. Oke, ada buku nih, The Housing Crisis. Nah, tujuannya dengan kita menginstal Excitation, nanti teman-teman Google aja, google.com. Sorry. Kemudian di sini adalah Excitation. Nah, Excitation, sorry, bukan di situ. Excitation Chrome. Chrome. Nah, di sini. Chrome Web Store, ada Excitation, karena saya udah ada, ininya hapus, tapi kalau teman-teman belum ada, klik install. Tujuannya apa? Google Scholar biasanya menunjukkan semua jurnal yang luas. Nah, paling umumnya adalah kita pengen dari, kemarin kan saya bilang ketika masuk ke Mendeley, kalau metadatanya oke, dia akan langsung rapi otomatis. Setidaknya itu mengurangi pekerjaan 20-40% kerjaan kita gitu ya, untuk inputin metadata yang benar. Karena penting gitu memasukkan metadata yang betul itu ke reference manager. Kalau misalkan kebanyakan yang nasional atau yang lokal itu nggak ke arah sana gitu. Makanya kalau di sini sudah ada. Nah, caranya gimana? Kita lihat kalau ada tanda-tanda gini, Q2, Q1, ini kalau yang A ini bukan apa lagi, ini kan memang buku ya. Kalau buku pastinya memang tidak indeks Scopus gitu. Nah, ini ada Q2, ada Q1, ini tuh indeks Scopus semua, teman-teman. Ini ada nih, the mental health consequence of the global housing crisis. Ini jurnal internasional, tetapi dia tidak bereputasi, gitu ya. Nah, so kita pilih-pilih dulu aja yang ada Q1, Q1, Q2, Q2. Kita halaman berikutnya juga masih ada Q1, Q1, gitu ya. Oke. Nah, itu bisa dipahami barangkali cara mencari ini. Kalau di Google Scholar, kalau kita cari di Scopus, sudah pasti dong. Kalau di Scopus, jurnal-jurnalnya sudah pasti bereputasi kayak gitu. Nah, misalkan di sini kita mau cari tadi housing crisis. Nah, ada 9.013 artikel ya kan. Kalau tadi housing crisis ada 893.000. Tapi lebih banyak yang Google Scholar karena dari berbagai sumber. Scopus juga bahkan masuk di sini. Nah, kalau di sini lebih terfokus lagi. Ada namanya housing crisis ini, 9.013. Kita mau tahunnya pilih 2020 sampai 2025 deh. Gitu kan. Oke, sudah. Kemudian kita pengen yang artikel aja, book chapter conference kita nggak mau. Artikel berarti penelitian sifatnya. Kemudian nanti kita masukin ya ke limit tuh gitu ya. Kemudian source title nggak perlu, public stage kita pilih yang final berarti udah beres. Kemudian lagi affiliation nggak perlu, funding nggak perlu, country dari mana aja, source type kita pilih yang pengennya jurnal aja, bahasa Inggris aja, open access aja. Open access itu apa artinya? Open access itu PDF-nya bisa diakses, bisa di-download, karena nggak semuanya itu bisa diakses. Limit tuh. Oke, dari tadi jumlahnya 6 ribuan, sisa tinggal 1.600. Nah, barangkali ini
bisa relate gitu ya sama yang kita harapkan gitu. The role of sustainable architecture in revitalizing urban areas. Oke, oke, oke. Oke, ada banyak ya di sini. Oke, misalkan kita pengen lihat dulu salah satu ya, misalkan housing crisis. From home to asset. Oke, misalkan ini ya. PDF. Oke, nah dia udah masuk keluar. From home to asset shifting housing, social representation and practice in Portugal. Jadi dia merubah dari rumah ke aset tadi saya bilang. Oke, tema subtema ini penelitiannya tentang apa? Oke, oke. Nah misalkan tadi kayaknya ada ini deh. Kita pengen yang kita pengen yang oh di sini nggak ada ya. Biasanya ada kita pengen yang research gitu ya. Research nggak mau yang bibliografi atau bibliometrik, bukan bibliografi, bibliometrik ataupun SLR lagi. Jadi kita nggak akan menelaah telahan orang gitu. Jadi kita fokus aja sama hasil penelitian empirik kayak gitu ya. Silahkan ini coba kita cek. Oh, ini dia kualitatif. Berarti karena ada wawancaranya. Judulnya tentang apa ini? Loneliness and Visibility, Low-Income Families Navigating Housing Insecurity in Social Welfare Program, Israel Science Foundation. Oh, oke, ini di Israel ya. Nah, misalkan yang sudah kita download begini, oke, post all tab, kita coba telaah misalkan ya. Kita coba telaah. Nah, kita masukkan tadi, oke, cek file lampiran. Um, apa kesimpulan dari artikel penelitian tersebut yang memiliki korelasi kuat dengan calon tiga judul utama artikel SLR saya. Kemudian misalkan selanjutnya adalah uraikan pula metadata dari penelitian tersebut. Oke, kita lihat ya. Di sini ada judulnya, penulis, jurnal, tahun, doi-nya udah dia kualitatif, terus ada 100 wawancara mendalam, lokasinya di Israel. Terus kemudian keluarga berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah, terutama housing insecurity, interaksi dengan program pemerintah dan welfare.
Institutional loneliness, kesepian struktural. Nah, ini artikel yang saya sebut sebagai fenomena ekonomi gitu yang hari ini terjadi. Ada istilah-istilah baru gitu dan mungkin sebenarnya di sekitar kita pun sudah ada. Jadi apa maksudnya? Ada kesepian struktural, institutional loneliness. Mereka merasa ditinggalkan oleh sistem. Mereka nggak merasa bahwa sistem pemerintahan tidak bekerja efektif untuk mereka. Nggak ada bantuan yang benar-benar efektif, gitu ya. Nggak percaya bahkan ada pemerintah, penyebab utamanya adalah birokrasi rumit, proses lama, supaya bantuan tidak ada itu diskriminatif, gitu. Cuman beberapa orang aja yang dapat, gitu kan. Eh, bukan cuma ekonomi, tapi juga sistem dan institusi. Bantuan pemerintah tidak cukup menyelesaikan masalah walaupun ada subsidi, public housing, bantuan sewa, tidak sesuai harga pasar, waiting list pajak, sistem batas. Oke. Kebijakan ada tapi tidak efektif mengatasi housing crisis. Social worker membantu secara emosional bukan struktural, memberikan empati dan dukungan, tapi tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah housing. Solusi yang ada hanya sementara, tidak menyentuh akar masalah. Housing insecurity, masalah global dan struktural. Menegaskan krisis perumahan terjadi di banyak negara, kayak gitu. Ini bisa kamu generasi ke Gen Z sebagai kelompok rentan baru. So, sebetulnya tidak hanya terjadi pada Gen Z, tapi pada seluruh struktur masyarakat, terutama justru masyarakat yang penghasilan rendah, gitu ya, atau menengah ke bawah. Atau ya tim yang gaji UMR lah, kurang lebih seperti itu. Keterkaitan kuat dengan 3 IDSLR. Nah, tadi ada keterkaitannya, teman-teman nanti bisa compare, baca gitu ya. Kemudian nanti ada bahasa-bahasa baru tadi ya, apa tadi? Institutional loneliness gitu ya dari penelitian tadi yang baru disampaikan. Institutional loneliness. Nah, coba kalau kita lihat lagi dari artikel yang tadi yang pertama kita download dari si Google Scholar. Cek file lampiran plus add file. Kayak ini. Kita download. Itu dari Scopus apa dari itu ya? Saya lupa tadi. Oh, di Scopus juga ya itu. Oke, oke, oke. Nanti kita coba download yang dari Scholar. Rumah tidak lagi dilihat sebagai tempat tinggal, tapi sebagai aset finansial. Nah, ini kebalikan karena wawancaranya ini pemilik rumah, penyewa, social housing, dan lain-lain. Jadi konsepan rumah itu ya dari home jadi aset. Nah, ini sebetulnya yang menjadi dampak. Nah, kan dampaknya harga rumah naik drastis, akses semakin sulit betul sekali. Gitu ya. Dulu rumah sebagai tempat tinggal tulang keluarga, which is adalah bagian daripada 3 kebutuhan primer manusia. Sekarang rumah itu sama dengan investasi, sumber profit, alat akumulasi kekayaan. Gitu ya. Jadi ya, orang punya kontrakan dan segala macam. Financialization. Ada istilah baru lagi, financialization. Ada financialization, tadi ada institutional loneliness, kayak gitu ya. Financialization adalah demand akses. Oke, silakan Airbnb spekulasi betul. Tiba-tiba harga naik masyarakat lokal, terutama muda dan low income tersingkir. Bahkan disebut housing crisis ini new normal. Nice, ini satu satu kondisi yang menarik untuk kita telah sekali kayak gitu ya. Pemilikan rumah sebagai solusi terlalu generasi muda. Temuan penting harga naik plus gaji stagnan. Harganya naik terus, tapi gaji kita ya gitu-gitu aja gitu ya. Kredit semakin selektif, hanya sekelompok yang bisa membeli, kelompok rentan low income, young households, relevan buat Gen Z gitu ya, dan lain-lain. Oke, sekarang saya mau ambil dari sini dulu. How global is the overall housing crisis? Ini Emerald ya. Nah, ada beberapa tempat untuk teman-teman mencari. Oke, wait. Dia kasih dia PDF. Oke, dia nggak kasih PDF ya. Oke, ini nggak ada. Ini nggak ada PDF. PDF. Nggak ada.
Oke, sorry. Lalu, aku delete ini close dulu. Google Scholar, ya, housing crisis. Tentang khusus 2020, 2025. Kutipannya enggak. Oke, jadi enggak ini nggak bisa. Ini coba kita buka. Wiley harusnya bisa sih. Ada ya, Wiley. Oke, tidak bisa diakses. Nggak bisa juga. Nah, itu memang minusnya dari Google Scholar gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngebedain mana yang bisa langsung open akses gitu ya. Open akses berarti kita bisa dapat full artikelnya, full artikel tuh sama ini juga disuruh purchase. Juga ini coba kita lihat, semoga aja ada PDF, sama tidak ada juga. Ini Taylor. Oh ada. Nah ini yang open access gitu ya. Cuman kita nggak tahu nih pembahasannya itu apa. The Ocean Crisis and ada ideological artifact. Oke, dia ngebahas tentang konteks institusi lagi, pemerintahan lagi ya. Dia tidak hanya fokus pada konteks ekonomi saja, gejala ekonomi, tapi dia coba bahas di yang lebih besar. Oke, sekarang kita coba masukin ke GPT-nya, kecilin lagi, paste, oke, open. Ini kita baru berbicara tentang kerangka berpikir ya, gitu. Kerangka berpikir kita pengen tahu gitu. Tema ini tuh menarik ya, dan ternyata sangat menarik dan banyak hal-hal yang eh, cukup apa ya, ya istilah-istilah baru itu ternyata mungkin gejalanya sudah ada di kita gitu. Tapi di negara lain mereka sudah betul-betul mengalami. Oke, ini di New Zealand. Housing crisis bukan hanya masalah nyata, tapi juga produk politik dan ideologi. Oke. Housing crisis juga sebagai narasi politik. Definisi krisis tidak netral, tapi tergantung ideologi. Pemerintah, masalah kurang supply, oposisi, masalah affordability. Oke. Realitas krisis, hasil framing bukan fakta objektif saja. Nah, kalau di sini dia ngebahas tentang bagaimana housing crisis ini menjadi satu problem yang selalu diangkat dalam politik, termasuk pun di Pilpres 2019 kemarin seperti bahas gitu ya, karena memang program salah satu paslon, paslon nomor berapa berarti nomor satu ya gitu, NIS itu ngebawa tentang rumah DP 0%. Tadi kan saya di depan sempat bahas barrier to entry daripada Gen Z, kaum muda ataupun middle income gitu ya, itu adalah di DP-nya. Cicilannya biasanya masih affordable, sejuta, kisaran 1,5 sampai sejuta per bulan. Even pun masih sangat lama sekali, 15 tahun gitu ya. Tapi pemerintah dalam hal ini interupsi gitu. Tadi kan saya mau kasih gambaran di dalam kasus minyak kita, di dalam kasus kelangkaan minyak goreng, pemerintah interupsi dengan memproduksi minyak kita gitu. Karena harganya sudah melambung tinggi hadir minyak kita harga 14.000 flat gitu ya, sampai akhirnya harga yang lain juga ikut balik lagi. Nah, dalam masalah rumah gitu, pemerintah belum kasih solusi nyata karena masih memposisikan rumah itu sebagai instrumen investasi, bukan sebagai kebutuhan primer. Nah, lalu apa konsepsinya? Makanya di sini pemerintah bicaranya adalah masalahnya itu adalah kurang supply. Di sisi lain, oposisi melihatnya adalah affordability, yaitu nggak bisa diakses, which is dalam masalah yang disampaikan oposisi,
Dalam hal itu berarti nomor 01 sama 03 masyarakat nggak bisa affordable, nggak bisa akses itu gitu. Tapi kalau dari pemerintah ngelihatnya adalah kurang supply aja, akhirnya diperbanyak kontraktor-kontraktor rumah gitu. Bagaimana masalah didefinisikan, menentukan solusi. Jika masalah kurang supply, solusi bangun rumah lebih banyak rumah, betul. Tapi kalau masalah affordability, solusinya adalah subsidi regulasi harga, betul sekali. Kebijakan sering tidak menyelesaikan masalah karena framing sempit. Tadi, kalau dilihat, dan di sini nggak gambarin bahwa kalau pemerintah, which is koalisi, itu pasti bahasannya adalah kurang supply. Makanya diperbanyak rumah subsidi di mana-mana dari oposisi, dari lawan pemerintah atau yang belum sempat ngejabat gitu kan. Kalau Pak Prabowo mungkin kita simpulkan bareng sama Pak Jokowi ya satu gerbong. Berarti kan itu pemerintah secara keseluruhan. Nah, kalau 01 sama 03 posisinya di luar pemerintah. Yang dibahas adalah affordability gitu. Yaitu yang per hari ini masih baru subsidi, tapi regulasi harga belum sampai di sana, apalagi misalkan dari to entry-nya itu dengan DP-nya dinolkan itu juga sama tidak ada. Ideologi lebih berpengaruh daripada data ilmiah. Penelitian menunjukkan politik menyederhanakan masalah kompleks. Kebijakan lebih mengikuti ideologi partai daripada evidence. Contoh, fokus berlebihan pada supply mengabaikan ketimpangan, financialization, kualitas housing ini dibahas lagi ya. Financialization tadi di artikel yang kedua sudah ada. Housing crisis cenderung tidak pernah selesai karena definisi krisis berubah-ubah, solusi tidak menyentuh akar masalah, digunakan sebagai apa. Oke, housing crisis menjadi kondisi permanen, bahkan tadi disebutkan sebagai new normal. Ini sesuatu yang menarik untuk kita angkat gitu ya. Artikel menegaskan bahwa sebenarnya ada banyak krisis sekaligus supply crisis, affordability crisis, quality crisis. Kalau kita lihat rumah subsidi, kualitasnya ya inequality, ketidaksetaraan, ya, rental crisis juga, ya orang lebih pilih kontrak gitu. Tapi politik menyederhanakan jadi cuma satu dimensi aja. Oke, nah itu ya, intisari. Jadi dengan adanya artificial intelligence gitu ya, ChatGPT dan lain-lain, ini memudahkan kita dan nanti ada tahapan-tahapan bagaimana kita mau coba me- mengkristalisasi gitu ya hasil dari penelitian orang kalau menyimpulkan housing crisis adalah part of the phenomenon of a new digital economy gitu ya. Masalah karena masalah kebutuhan tadi itu bergeser gitu. Dari dulu itu masalah kita di revolusi industri pertama fokusnya adalah efisiensi daripada produksi. Waktu itu kayaknya orang nggak ada masalah-masalah rumah deh. Kakek nenek kita, uyut kita, rumahnya itu tuh luas-luas gitu ya. Masih punya sawah di mana-mana. Per hari ini, ya sawahnya juga kan mungkin sudah mulai bergeser nggak ada. So beruntung banget kalau misalkan di beberapa Gen Z ataupun yang middle income masih punya sawah misalkan. Oke, nah itu bagaimana kita mengambil artikelnya. Contohnya ya, saya kasih contoh-contoh seperti itu. Selanjutnya adalah kalau kita masuk ke reference manager. Saya buka dulu Mendeley. Oke, ini masih suara saya terdengar? Saya Dedi, Kang Edi. Masih, Dengar Pak. Bapak. Oke, nah ini Mendeley-nya. Kemudian saya akan buat new collection. New collection-nya adalah SLR untuk housing crisis. Oke, kita checklist. SLR housing crisis, kita mau tambahkan caranya ke file. Oh, no, no, no. Dia itu kalau drag and drop kadang-kadang nggak muncul di sini teman-teman. Rename, go offline. No, no, no. File, edit, tulis. Oke, kayaknya mesti kita coba drag aja dulu ya. Saya punya 3, blok semua masukin. Oke, masuk ternyata ya. Ini udah update kemarin, masih belum update. Dia otomatis masuk ke sini gitu ya. Nah, dari situ kita akan masuk, nah kebetulan di sini
Coba saya ulangi ya, Mendeley site. Oke, sudah ada. Saya buka Word-nya, Mendeley site-nya juga sudah terinstall. Saya cari SLR Housing Crisis. Sip. Nah, di sini kita tinggal menulis statement-statement yang kita ambil dan merupakan hasil daripada referensi yang sudah kita bahas juga tadi. Misalkan Gen Z sebagai generasi lanjut kehidupan menjadi salah satu kelompok yang rentan di luar dari masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang kemungkinan besar sulit memiliki rumah atau tempat tinggal yang nyaman. Nah, misalkan, tadi sebenarnya nggak bahas yang nyaman ya, cuma sampai tempat tinggal aja. Dan kalau bicara yang nyaman, berarti kita butuh rujukan yang lain, misalkan. Nah, so di sini, ini kita siapa gitu ya? Ada bahasa tadi ngebahas Gen Z dan oh, itu katanya si housing crisis ini nih, ideologi, sorry, bukan, yang Israel tadi, kayak gitu ya, between institutional loneliness, kayak gitu ya. Nah, so di sini kita akan masukkan citasinya. Caranya gimana? Di sini ada insert citation. Kita bisa klik, kemudian kita klik insert one citation, apapun ada dua, kalau memang dua-duanya, atau kita klik aja satu di sini. Set. Nah, ini otomatis ada, gitu ya. Dan karena metadatanya udah oke, tadi yang saya bilang karena di jurnal bereputasi internasional, dia udah langsung rapih kayak begini, gitu ya. Misalkan ini adalah preface ya atau pendahuluan. Kita kasih heading 1. Kemudian di sini kita punya daftar pustaka gitu ya. Bibliografi. Oke. Nah, ini kan harusnya di halaman paling bawah banget ya. Saya kasih contoh untuk memasukkan bibliografinya atau daftar pustakanya. Continue. Set. Nah, otomatis juga. Ini kita nggak perlu ketik-ketik manual, jadi dia sudah ada. Nah, dengan menggunakan reference manager, kemudahan ini yang teman-teman bisa dapetin, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal fokus nyari jurnalnya, nyari referensinya. Apakah hanya jurnal, Pak? Enggak, ya. Berita juga bisa. Kalau teman-teman mau cek di sini, bentar, saya klik dulu. Ini ada jurnal artikel yang kemarin saya sampaikan ya. Ini bisa change dengan newspaper artikel, magazine artikel, ada website, webpage gitu ya. Ada tesis orang, ada television broadcast, apapun itu, ada film, segala macam ini bisa menjadi referensi. Ada buku, buku juga bisa gitu ya. Book session, book chapter, kayak gitu. Bisa juga masuk ke situ. Ada proceeding, conference, juga bisa masuk ke situ, kayak gitu. Nah, itu dulu untuk referensinya, cara nyarinya, kemudian bagaimana kita membangun gambaran, oh ternyata housing crisis menarik ya untuk dakwah. Atau akan ada fenomena-fenomena yang lain yang mungkin menarik untuk teman-teman bahas. Nah, pada pertemuan yang akan datang, dan juga mungkin masuk ke mata kuliah teknologi informasi, karena saya pertama fokusingnya mau di penggunaan Mendeley, saya minta Teh Debbie dan Kang Yadi masing-masing untuk mencari referensi dulu. Kemudian nanti mulai dimasukkan. Nah, kan kita pertemuan lagi 2 minggu yang akan datang ya harusnya. Di tanggal 19 gitu ya, tanggal 18 dan 19 gitu. Pertama adalah ada 10 referensi, kemudian juga sudah dimasukkan ke dalam satu paragraf gitu ya. Atau struktur kalimat gitu. Nah, teman-teman boleh juga bikin outline. Pak, saya mau bikin SLR-nya itu gimana ya konsepannya? Bisa tanya gitu ya. Kita punya teman yang pintar dan rajin di sini. Misalkan, ini outline kan, outline ini nanti menyesuaikan sama template kalau kita mau publish gitu. Sementara bikin dulu aja
artikelnya misalkan gitu ya. Nah, gimana Pak? Di sini kita minta buatkan outline. Buatkan outline artikel SLR untuk memudahkan saya menyusun artikel sesuai dengan tema yang dibahas di atas. Introduction, research question, metodologi. Oke, metodologi nanti kita akan bahas nextnya, ada Prisma ini ya. Kemudian ada finding, ada tadi jawab RQ itu rumusan masalah, integrated framework. Nextnya kalau misalkan kita mau membuat sebuah conceptual framework untuk penelitian empiris. Jadi kita ngasih ide juga buat orang, gimana sih bikinnya gitu kan. Nah, ada discussion, implication, theoretic, dan praktik. Ada limitation, ada future research. Gitu. Ini ada bonus video juga. Nah, dia seperti itu. Nah, ini dibuat untuk satu tim saja. Jadi saya minta Teh Debbie, Kang Yadi, dan Kang Noval yang di mata kuliah ini untuk bikin satu kelompok aja, kayak gitu. Tapi masing-masing cari 10 reference. Oke, so berarti Teh Debbie 10, Kang Yadi 10, Kang Noval 10, ataupun teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada pun yang non-reg, di input aja. Jadi satu. Luarannya adalah artikel SLR. Seperti itu. Kemudian temanya, silahkan. Tadi saya kasih contoh housing crisis, bagus juga, menarik juga, masih up to date juga bahasannya. Tapi kalaupun teman-teman ada fenomena yang lain, Pak, yang lebih menarik, mangga silahkan, gitu ya. Nggak harus housing crisis. Saya persilahkan ke teman-teman untuk menelaah temanya yang mau diambil apa. Tapi pastinya adalah fenomena dalam konteks digital ekonomi, gitu ya, yang sekarang-sekarang terjadi. Seperti itu. Contoh ada fenomena web rooming, ada uh, web rooming sama store apa ya. Jadi orang itu belanja, sebelum belanja, dia itu tuh ngecek online, eksekusinya offline. Ya, jadi kita mau belanja nih ke toko Debbie. Itu sebelum belanja, pengen tahu dulu nih harganya berapaan nih di online. Kalau cocok, nggak jauh beda, apalagi lebih murah, udah eksekusi offline. Ada juga kan sengaja ke toko nanya-nanya harga segala macam, tapi dia niatnya belinya secara online. Nah, ada fenomena itu juga. Itu merupakan fenomena daripada digital, ekonomi digital yang baru seperti itu. Itu kiranya barangkali ada yang tanyakan dulu, silakan. Bapak, Debbie izin tanya, untuk 10 referensi itu dibikinkan folder? Betul? Baik, Bapak. Dibuat folder, kemudian nanti dimasukkan dengan delay, kemudian dibuatkan paragraf tadi bikin outline gitu ya, sehingga nanti perhubungan antara si artikel yang udah di teman-teman sehari itu 10 referensi itu, jadi sebenarnya yang dinilai itu adalah penggunaan Mendeley-nya udah bisa belum, kayak gitu konteksnya sebetulnya. Yang kedua adalah karena Mendeley mungkin masing-masing ya, kan di komputer masing-masing, dan memang itu yang menjadi dasar penilaian. Gini aja deh, nggak usah tim, nggak usah kelompok, masing-masing aja. Jadi Debbie satu tema, Kang di satu tema, teman-teman yang lain satu tema sendiri, kayak gitu. Kalau SLR kan sebetulnya nggak ada kita nyebar kuesioner kemana-mana. Kita cuman kumpulin yang satu tema, kemudian kita ekstrak datanya, kemudian apa nih gitu. Kesimpulan daripada penelitian-penelitian orang tadi. Kayak gitu. Itu aja ya. Baik, Jadi Bapak. temanya Berarti kalau untuk masing-masing. jurnalnya baru bareng-bareng gitu, Pak? Nggak juga. Nanti untuk misalkan rencana publish atau enggak itu di akhir aja gitu. Kalau memungkinkan untuk publish, kita publish. Kalau enggak, nggak usah. Kayak gitu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Saya kira cukup
cukup kalau seperti itu.